Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Oktavia dari kelas TI A1 dengan NIM 2302020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi kinerja CPU dan memori dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk penjelasan singkat tentang proyek, yaitu tujuannya memahami kinerja CPU dan desain hierarki memori. Untuk studi kasusnya, yaitu spesifikasi CPU yang digunakan dalam simulasi. Di sini saya menggunakan Intel Celeron N4020. Metode pengajarannya yaitu yang pertama menghitung performa CPU dengan rumus tertentu, dan yang kedua mendesain hierarki memori. Untuk clock speednya 1, sekian GHz, terus logical prosesornya 2, utilitas beban kerjanya kita buat 80%. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jumlah instruksi yang diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%. Untuk nilai yang diketahui yaitu yang pertama clock speed atau kecepatan waktu yaitu 2,20 kali 10 pangkat 9 GHz. Untuk yang kedua logical prosesornya 2, utilitasi CPU atau beban kerja CPU yaitu 80% atau bisa kita buat 0,8. Terus yang keempat yaitu instructions per cycle, nilainya 2. Rumusnya yaitu clock speed dikali logical processor dikali utilitasi CPU dikali instruction per cycle. Untuk yang pertama yaitu clock speed, di sini kita masukkan 2,20 kali 10 pangkat 9 dikali logical processornya 2 dikali utilisasi CPU 80% atau bisa kita rubah menjadi 0,8, dan instruction per cycle-nya itu bisa kita buat 2. Maka hasil dari perkalian ini 7,04 kali 10 pangkat 9 atau 7,04 miliar. Jadi CPU dengan spesifikasi tersebut mampu memproses sekitar 7,04 miliar instruksi per detik pada beban kerja 80%. Untuk selanjutnya di sini ada desain hierarki memori. Untuk level yang pertama yaitu register, kecepatan aksesnya paling cepat 1 detik. Kapasitasnya sangat kecil, yaitu hanya beberapa byte. Untuk level yang kedua ada cache L1, kecepatan aksesnya sangat cepat yaitu 2 detik. Untuk kapasitasnya 112 KB. Untuk level yang ketiga yaitu cache L2, kecepatan aksesnya cepat 5 detik. Untuk kapasitasnya 4 MB. Level yang keempat ada RAM, kecepatan aksesnya 50 detik. Untuk kapasitasnya 3,8 GB. Dan level yang kelima atau level yang terendah itu ada SSD atau storage. Kecepatan aksesnya itu paling lambat sekitar 100 detik dan untuk kapasitasnya itu 1 TB. Jadi di sini untuk yang tercepat yaitu register. Register itu adalah penyimpanan yang ada langsung di dalam CPU dan digunakan untuk data yang sangat sering digunakan. Yang kedua ada cache L1. L1 cache adalah cache yang berada di dekat CPU.
dan menyimpan data yang sering digunakan. Untuk yang kedua yaitu CHL2, untuk level yang ketiga itu ada CHL2. CHL2 ini lebih besar dari L1 dan berbagi antara beberapa core CPU sehingga sedikit lebih lambat dari L1. Untuk yang keempat itu ada RAM. RAM ini digunakan untuk menyimpan data dan aplikasi yang sedang aktif. Untuk selanjutnya atau yang terakhir itu ada SSD atau storage. Digunakan untuk menyimpan data secara permanen. SSD ini lebih cepat dibanding HDD, tapi masih lebih lambat daripada RAM atau cache. Untuk yang terakhir itu ada desain diagram hierarki memori. Ada register, L1 cache, L2 cache, dan ada RAM dan ada storage. Untuk yang pertama yaitu register. Lokasinya terletak langsung dalam CPU dan merupakan bagian terkecil dari memori dalam sebuah komputer. Untuk fungsinya, yang pertama dia mampu menampung data yang sedang diproses oleh CPU. Terus, register juga digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Proses pengolahan data dilakukan dengan sangat cepat menggunakan register. Untuk fungsi yang kedua, operasi aritmatika dan logika. Ketika CPU melakukan operasi matematika atau logika, misalnya penjumlahan atau perbandingan, register akan menyimpan operan dan hasil sementara dari operasi tersebut. Untuk fungsi yang ketiga yaitu pengoptimalan kecepatan CPU. Karena register adalah bagian dari CPU itu sendiri, akses ke register sangat cepat. CPU dapat mengakses dan memanipulasi data dalam register dalam waktu yang sangat singkat atau nanodetik. Untuk yang ketiga yaitu ada karakteristik. Karakter yang pertama itu kecepatan. Register adalah komponen dengan kecepatan akses tercepat di seluruh sistem komputer. Untuk kecepatan aksesnya berada dalam rentang nanodetik. Karakter yang kedua itu ada kapasitas. Kapasitas register sangat kecil, hanya beberapa byte karena hanya menyimpan data yang sangat mendesak dan relevan untuk operasi CPU. Dan karakter yang ketiga yaitu keterbatasan. Karena kapasitasnya yang sangat kecil, register hanya dapat menyimpan sedikit data sekaligus, sehingga CPU harus sering mengambil data dari cache atau RAM untuk melanjutkan pekerjaannya. Untuk urutan yang kedua itu ada L1 cache. Untuk cache sendiri adalah jenis memori yang lebih cepat daripada RAM dan lebih besar daripada register. Cache digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU agar dapat diakses dengan cepat. Untuk level yang kedua itu ada cache L1. Lokasi cache L1 terintegrasi langsung di dalam chip CPU dan biasanya ada satu untuk setiap core CPU. Untuk fungsinya yaitu menyimpan data yang sering digunakan oleh core CPU. Cache L1 menyimpan data instruksi yang paling sering diakses oleh CPU. Cache 1 ini membantu CPU menghindari penundaan jika data tersebut harus diambil dari RAM atau storage yang lebih lambat. Untuk fungsi yang kedua, yaitu aksesnya lebih cepat daripada L2 dan RAM, karena L1 sendiri berada sangat dekat dengan CPU, terus waktu aksesnya sangat cepat. Jadi, ketika data yang diperlukan sudah ada di cache L1, CPU dapat melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu data dari
level memori lain yang lebih lambat. Untuk karakteristiknya sendiri, kecepatan dari CHL1 ini memiliki kecepatan akses tercepat di antara CHL2 dan RAM. Kapasitasnya memiliki kapasitas yang lebih kecil, biasanya berkisar antara 32 KB hingga 128 KB per core. Jadi kapasitasnya yang terbatas membuatnya hanya bisa menyimpan data yang sering digunakan. Karakter yang ketiga yaitu keuntungannya. Keuntungannya lebih besar dari CHL1 adalah pengurangan waktu akses yang sangat penting untuk kecepatan CPU dalam memproses data. Untuk level yang ketiga itu ada CHL2. Lokasinya biasanya lebih besar daripada L1 dan dapat berada di dalam CPU atau di dekat CPU, tergantung desain. CHL2 biasanya dibagi di antara beberapa core pada CPU multi-core. Untuk fungsinya menyimpan data yang kurang sering digunakan atau diakses dibandingkan CHL1. CHL2 ini menyimpan data yang tidak sering digunakan oleh CPU tetapi masih lebih sering dibandingkan data yang ada di RAM atau di storage. Terus yang selanjutnya yaitu menjadi cadangan. Jika data tidak dapat ditemukan di CHL1, maka CHL2 digunakan untuk mencari data tersebut. Jadi, CHL2 berfungsi sebagai level kedua yang mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh CPU untuk mencari data di RAM. Untuk karakteristiknya, yaitu yang pertama kecepatan. Kecepatan akses CHL2 sedikit lebih lambat dibandingkan L1, tetapi tetap jauh lebih cepat dibandingkan RAM. Untuk kapasitasnya, memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan CHL1. Biasanya berkisar antara 1 MB hingga 8 MB. Dan keuntungannya memungkinkan CPU mengakses data lebih cepat dibandingkan dengan mengambilnya dari RAM atau storage meskipun tidak secepat dari CHL1. Untuk level yang keempat itu ada RAM. Di sini RAM adalah jenis memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses atau digunakan oleh aplikasi yang sedang aktif. Lokasinya berada di luar CPU, tetapi terhubung langsung dengan CPU melalui bus memori. Fungsinya menyimpan data aplikasi yang sedang aktif. Ini termasuk variabel aplikasi, file yang sedang dibuka, dan instruksi program yang sedang dieksekusi. Fungsi yang kedua itu sebagai penyangga antara CPU dan storage. Jadi, RAM tidak bertindak sebagai penghubung antara CPU yang cepat dan storage yang lebih lambat. Ketika CPU membutuhkan data, maka RAM akan memberikannya dengan kecepatan yang lebih tinggi dari storage. Untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu memungkinkan multitasking. RAM memungkinkan banyak aplikasi untuk berjalan secara bersamaan. Data aplikasi yang sedang aktif diproses dan disimpan di RAM, memungkinkan aplikasi lain untuk diakses dengan cepat karena tanpa mengganggu aplikasi yang sedang berjalan. Untuk karakteristiknya, yaitu yang pertama kecepatan. Kecepatan akses RAM lebih lambat dibandingkan dari CHL1 dan L2, tetapi jauh lebih cepat daripada storage. Untuk kapasitasnya, dia memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan CHL, biasanya mulai dari beberapa gigabyte. Di komputer modern, kapasitas RAM dapat mencapai 16 GB atau lebih. Untuk keterbatasannya, RAM adalah memori volatil, yang berarti data di dalamnya akan hilang begitu komputer dimatikan. Untuk level yang terakhir yaitu ada storage. Storage sendiri adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Lokasinya storage berada di luar CPU, atau biasanya berupa hard disk drive
atau HDD, atau Solid State Drive atau SSD. Fungsinya sendiri yaitu yang pertama menyimpan data permanen, yang kedua sebagai tempat penyimpanan data jangka panjang, dan yang ketiga paging. Jadi, storage digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diakses dengan cepat, seperti file pribadi, sistem operasi, aplikasi yang tidak aktif, dan data lainnya yang tidak sering diproses oleh CPU. Ketika data tidak digunakan lagi, atau ketika aplikasi tidak aktif, data akan dipindahkan dari RAM ke storage. Dan ketika RAM penuh, data yang tidak aktif akan dipindahkan sementara ke storage dalam proses yang disebut dengan paging atau swapping. Ini membantu komputer untuk terus berfungsi meskipun RAM terbatas. Untuk karakteristiknya, yang pertama kecepatan. Jadi SSD ini lebih cepat dibandingkan HDD, tetapi jauh lebih lambat dibandingkan dari RAM atau CC. Waktu akses storage sendiri berada dalam rentang milidetik dan kapasitasnya biasanya memiliki kapasitas yang sangat besar, mulai dari 250 GB hingga 1 TB. Jadi, kesimpulannya, kinerja CPU pada Intel Celeron 64020 dapat memproses sekitar 7,04 miliar instruksi per detik pada beban kerja sekitar 80%. Untuk hierarki memorinya ada register yang paling cepat diikuti oleh CCL1, CCL2, terus RAM menyimpan data aktif dengan kecepatan lebih rendah dibandingkan cache. Yang terakhir ada storage, yaitu penyimpanan jangka panjang yang paling lambat. Jadi peran memori, setiap level memori bekerja untuk meningkatkan kinerja dengan menempatkan data yang sering digunakan pada memori yang lebih cepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.